Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dasitek Channel. Kali ini Dasitek akan membahas mengenai pengertian SKA dan SKT. Apa fungsinya, perbedaannya, dasar hukum dan persyaratannya. Ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Terima kasih, selamat menonton. Nah, pernahkah sahabat Dasitek mendengar tentang SKA atau SKT? SKA adalah singkatan dari Sertifikat Keahlian Kerja dan SKT adalah singkatan dari Sertifikat Keterampilan Kerja. Apa sejatinya SKA dan SKT itu? Apakah perbedaan keduanya dan mengapa arsitek maupun pekerja konstruksi memerlukannya? Hal tersebut akan kita bahas di sini ya guys. Yang pertama, SKA adalah Sertifikat Keahlian Kerja yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang bernama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau biasa disingkat LPJK. Sertifikat SKA diberikan kepada pekerja konstruksi yang telah memenuhi syarat sertifikasi berdasarkan bidang, keahlian, dan disiplin ilmu. SKA dapat menjadi bukti kemampuan dan kompetensi bagi seseorang dalam menjalani profesi sebagai tenaga ahli, baik yang bergerak di bidang jasa konsultan maupun kontraktor. SKA dibagi menjadi tiga tingkatan kualifikasi, yaitu ahli utama, ahli madya, ahli muda. Seseorang yang baru mengajukan SKA di suatu bidang keahlian tertentu biasanya pertama-tama akan mendapatkan SKA muda. SKA ini banyak dimiliki oleh tenaga ahli muda yang baru lulus kuliah dengan pengalaman hanya beberapa tahun. SKA madya dan utama adalah kelanjutan atau upgrade dari SKA muda. Perbedaan SKA muda, madya, dan utama biasanya terdapat pada jangkauan pekerjaan yang dapat diambil. Semakin kecil kualifikasinya, biasanya lingkup pekerjaan yang diambil juga terbatas. Aturan ini disesuaikan dengan masing-masing bidang dan keahlian. Syarat utama bagi suatu badan usaha jasa untuk dapat memperoleh sertifikasi dan registrasi dalam bidang jasa konstruksi adalah dengan memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian atau SKA untuk ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik PJT atau penanggung jawab bidang PJB. Nah, misalnya sebuah konsultan arsitek yang ingin mengambil pekerjaan pembuatan master plan, hendaknya dalam struktur organisasinya terdapat PJT, seorang tenaga ahli yang bersertifikat SKA Tata Ruang. SKA biasanya dapat dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang telah terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yaitu LPJK. Asosiasi profesi tersebut misalnya seperti IAI, Inkindo, Astekindo, dan lain-lain. Kedua, SKT. SKT adalah Sertifikat Keterampilan Kerja yang dapat menjadi bukti kemampuan dan kompetensi profesi di bidang jasa pelaksana konstruksi. Berbeda dengan SKA, SKT biasanya merujuk pada pengalaman kerja dan lebih banyak ditunjukkan kepada kontraktor dan pelaksana. Tingkatan kualifikasi SKT adalah sebagai berikut. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Persamaan dan perbedaan SKA dan SKT adalah dua jenis sertifikat yang berbeda. Persamaannya adalah keduanya merupakan sertifikat yang mengakui profesi di bidang konstruksi secara hukum dan legalitas. Perbedaan SKA dan SKT dapat dilihat pada peruntukannya, tujuannya, cara memperoleh, dan syaratnya. SKA menekankan kata kunci ahli yang merujuk pada tenaga ahli seperti konsultan dan pengawas. Tenaga ahli biasanya dibuktikan melalui pendidikan dan pengalaman. Syarat memperoleh SKA biasanya adalah minimal sarjana S1. Sementara SKT mengacu pada kata kunci terampil yang terkait dengan praktik dan pelaksanaan yang sangat menekankan pengalaman. Dengan lulus SMA atau SMK biasanya sudah boleh memperoleh SKT. Seseorang dapat saja memiliki SKA dan SKT, memiliki lebih dari satu SKA dan SKT secara pribadi.
Namun, jika sudah masuk ke dalam organisasi perusahaan, hanya satu yang bisa berlaku. Demikian juga di proyek. Jika seseorang memiliki SKA tata ruang dan arsitektur secara bersamaan, maka saat menjadi PJT atau PJB di suatu perusahaan atau proyek, ia hanya dapat menggunakan satu saja. Tidak boleh namanya masuk 2 kali atau lebih. Dasar hukum SKA dan SKT. Memiliki SKA dan SKT bukanlah sembarang sertifikat. Ada dasar hukum yang mengatur apa hak dan kewajiban seseorang yang memiliki SKA dan SKT. Berikut adalah beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum SKA dan SKT. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, revisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369-KPTS-M-2001 tentang pedoman pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK Nomor 11 Tahun 2006 tentang registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa sertifikasi, registrasi, dan syarat SKA disediakan oleh LPJK, di mana lembaga pengembang jasa konstruksi ini kemudian mensyaratkan tenaga ahli wajib memenuhi beberapa syarat. Persyaratan SKA dan SKT. Persyaratan dalam mengurus SKA dan SKT terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut ada pada syarat ijazah dan pas foto yang digunakan untuk memperoleh SKA. Seseorang minimal berasal dari lulusan D3 atau S1. Sedangkan untuk memperoleh SKT, seseorang harus memiliki ijazah minimal SMA atau STM atau SMK bidang konstruksi. Untuk dapat membuat SKA, seseorang wajib menyertakan fotokopi NPWP, sedangkan SKT tidak perlu melampirkan. Jadi, sebelum membuat SKA, hendaknya seseorang telah memiliki NPWP terlebih dahulu. Untuk pembuatan SKA, persyaratan yang diperlukan antara lain mengisi formulir daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi ijazah minimal D3 atau S1, dan pas foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 3 lembar. Sementara untuk persyaratan pembuatan SKT, itemnya hampir sama dengan syarat pembuatan SKA, namun tidak perlu menggunakan fotokopi NPWP. Pentingnya SKA dan SKT. Fungsi dan manfaat bila memiliki SKA dan SKT, akuinya seseorang sebagai tenaga yang berkompeten di bidangnya. Selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut. Memiliki sertifikat keahlian SKA maupun SKT adalah untuk memenuhi syarat undang-undang yang berlaku di Indonesia. Memiliki sertifikat keahlian SKA atau SKT adalah sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mengerjakan suatu proyek. Sertifikat SKA dan SKT dapat menjadi acuan industri konstruksi khususnya di Indonesia untuk mengetahui tingkat keahlian dan keterampilan di suatu bidang, suatu proyek tertentu. Biasanya proyek pemerintah dan BUMN maupun proyek swasta sering mencantumkan syarat SKA dan SKT untuk mereka mengajukan tender. Demikianlah mengenai pengertian SKA dan SKT dilihat dari segi fungsi, perbedaannya, dasar hukum, dan persyaratannya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada sahabat Dacitek yang sudah meluangkan waktu untuk menonton hingga habis, hingga selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Dan bunyikan loncengnya sehingga Dacitek Channel ketika mengupload video terbaru akan muncul di notifikasi sahabat Dacitek sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum.